Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Azhari Lubis dengan NIM 2415050072. Sebelum kita memulai materi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu pernahkah kita berpikir mengapa Al-Quran mampu menyentuh hati jutaan manusia selama lebih dari 14 abad, padahal menggunakan bahasa Arab yang sama seperti bahasa yang digunakan masyarakat pada masa itu? Apa yang membuat bahasa Al-Quran begitu indah dan kuat dan tidak mampu ditandingi oleh siapapun? Jawabannya, salah satunya terdapat pada ilmu balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari keindahan, ketetapan, dan rahasia penyimpanan makna dalam bahasa Arab. Dengan mempelajari balaghah, kita hanya memahami arti sebuah ayat, tetapi juga mengerti mengapa Allah memilih susunan kata tersebut sehingga pesan yang disampaikan menjadi sangat mendalam dan menyentuh hati. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian balaghah, ruang lingkup balaghah, pengertian khobar dan insya, serta amar dan nahi. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita semua. Baik, pengertian pertama yaitu pengertian balaghah. Secara bahasa, balaghah atau al-balaghah berasal dari kata balagh yang berarti sampai atau mencapai tujuan. Sedangkan secara istilah, balaghah adalah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan makna dengan ungkapan yang fasih, indah, tepat, dan sesuai dengan keadaan pendengar. Setelah itu, tujuan balaghah yaitu memahami keindahan bahasa Al-Quran, menyampaikan pesan secara efektif, serta mengetahui makna yang terkandung dalam satu ungkapan. Baik, selanjutnya yaitu contoh penggunaan balaghah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia itu perkataan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam berbicara bukan hanya isi yang penting, tetapi juga cara penyampaiannya. Seseorang diperintahkan menggunakan perkataan yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama ilmu balaghah, yaitu menyampaikan pesan secara indah dan tepat sesuai keindahan pendengar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup balaghah. Ilmu balaghah terdiri dari 3 cabang utama, yaitu ilmu ma'ani, yaitu mempelajari susunan kalimat agar sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Yang kedua yaitu ilmu bayan, mempelajari cara mengungkapkan makna melalui gaya bahasa seperti tasbih, isti'arah, majaz, dan kinayah. Dan yang ketiga yaitu ilmu badi', mempelajari keindahan bahasa baik dari segi lafaz maupun makna sehingga kalimat menjadi lebih indah dan menarik. Selanjutnya contoh ilmu bayan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa khafiz lahuma janahadzulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Quran surah Al-Isra ayat 24. Ungkapan rendahkanlah sayapmu bukan berarti manusia mempunyai sayap, tetapi merupakan isti'arah, majas yang menggambarkan sikap rendah hati, lembut, dan penuh kasih kepada kedua orang tua. Contoh ini termaksud dalam ilmu bayan. Selanjutnya yaitu pembahasan kalam, khobar, dan insya. Kalam khobar ialah kalimat yang berisi informasi sehingga dapat dinilai benar atau salah. Fungsinya antara lain memberikan informasi, menegaskan suatu fakta, dan meyakinkan pendengar. Contohnya,
Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ayat ini memberikan informasi mengenai kekuasaan Allah sebagai pencipta sehingga termaksud kalam khabar. Jadi, yang dimaksud dengan kalam khabar ialah suatu kalimat yang berisi informasi atau khabar atau suatu fakta. Contohnya tadi seperti Allahu khaliqu kulli syai'. Kalimat tersebut memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Selanjutnya yaitu kalam insya. Kalam insya adalah kalimat yang tidak dapat dinilai benar atau salahnya karena bertujuan untuk suatu kalimat meminta respon dari pendengar. Jenis-jenis insya antara lain yaitu fi'il amar atau nahi, larangan, istifham pertanyaan, nida seruan, tamanni harapan. Contohnya, salah satu contohnya dalam Al-Quran yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ungkapan tersebut merupakan nida seruan karena bertujuan untuk memanggil perhatian orang-orang yang beriman sebelum menyampaikan perintah atau petunjuk. Selanjutnya yaitu pengertian amar dan nahi. Apa sih itu amar? Amar ialah perintah untuk melakukan sesuatu pekerjaan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Tujuan amar yaitu menunjukkan kewajiban, memberikan anjuran, dan memberikan bimbingan atau petunjuk. Contohnya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Kata wa aqimu merupakan fi'il amar, kata kerja atau perintah dalam ayat atau perintah. Dalam ayat ini, amar bermakna wajib, yaitu kewajiban mendirikan salat bagi setiap muslim. Sedangkan fi'il nahi adalah permintaan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan yang biasanya menggunakan la inayah dan diikuti fi'il mudhari. Tujuan nahi yaitu melarang suatu perbuatan, menjaga kemaslahatan manusia, serta mencegah kemungkaran. Contohnya yaitu wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Kata la taqrabu di sini merupakan bentuk nahi atau larangan. Allah tidak hanya melarang perbuatan zina, tapi juga melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menutup segala jalan menuju kemaksiatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian balaghah, ruang lingkup balaghah, khabar, insya, amar, dan nahi. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa ilmu balaghah merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami keindahan bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran. Melalui balaghah, kita dapat mengetahui bahwa setiap kata, susunan kalimat, perintah, larangan, maupun pemberitahuan dalam Al-Quran memiliki tujuan dan makna yang sangat mendalam. Oleh karena itu, balaghah tidak hanya menambah pengetahuan bahasa Arab, tetapi juga membantu kita memahami pesan-pesan Al-Quran dengan lebih baik. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.